Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Cakra Humas. Jumpa lagi dengan saya, Pebuhan, di acara bincang-bincang seputar isu ataupun agenda pembangunan di Kabupaten Tegal. Di mana lagi kalau bukan di podcast Humas Pemkab Tegal. Loken. Cakra Humas, hari ini kita akan membahas isu yang semakin dekat dan mengkhawatirkan, yaitu penyalahgunaan tramadol dan obat keras di kalangan generasi muda. Ini bukan lagi persoalan yang jauh dari kita, tetapi sudah hadir di lingkungan sekitar kita. Tramadol dikenal sebagai obat pereda nyeri dalam dunia medis. Namun ketika disalahgunakan, dikonsumsi tanpa pengawasan, bahkan oleh pelajar, dampaknya bisa sangat berbahaya. Tidak hanya bagi kesehatan, tetapi juga masa depan mereka. Sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat kompeten, yaitu Mbak Solehah Ernawati dari BNN Tegal. Mari kita bahas persoalan ini secara lebih mendalam dalam perbincangan hari ini. Untuk yang pertanyaan yang pertama nih ya, Mbak apa Ibu ya ini ya? Mbak aja deh Pak. Mbak ya, kalau Ibu ketuaan lah kalau lebih Ibu ya. ini, Ya, ya. biar akrab. Betul, betul. Ya, Mbak Erna, sebelum kita masuk lebih jauh, bisa dijelaskan secara singkat apa saja tugas dan peran BNN Tegal dalam menangani persoalan narkoba dan obat keras. Monggo, Ya. Mbak Erna. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tanpa narkoba. Perkenalkan saya Erna, penyuluh narkoba ahli muda di BNN Kota Tegal. Hari ini saya senang sekali, Pak Bems, karena hari ini saya bersama dengan tim humasnya Pemkab Tegal, dan kita nanti akan sharing bersama terkait bahaya penyalahgunaan narkoba ya, khususnya yang tramadol begitu ya. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu boleh ya dengan BNN Kota Tegal. Jadi BNN Kota Tegal ini adalah lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan leading sektor P4GN. P4GN itu apa? Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kalau kami BNN Kota Tegal, karena di Jawa Tengah ini baru ada 9 BNN Kabupaten Kota, jadi kami yang di BNN Tegal ini juga membawahi wilayah zonasi Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes, tentunya selain Kota Tegal tadi. 3 wilayah ya? 3 Kota wilayah. Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes ya? Kabupaten Brebes. Jadi kita visi misinya apa nih gitu ya. Jadi kita tugasnya adalah untuk mewujudkan masyarakat Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes bersih narkoba gitu ya. Dengan tentunya berbagai cara atau upaya nih Pak. Jadi yang pertama adalah upaya preventif promotif. Ini apa? Ini adalah upaya pencegahan. Pencegahan terhadap penyalahgunaan bahaya narkoba. Pencegahan terhadap peredaran gelap narkoba. Kemudian bagi para korbannya gimana nih? Kita juga ada namanya fungsi kuratif rehabilitatif kepada korban penyalahgunaan narkoba. Dan yang ketiga adalah fungsi represif atau penindakan. Penindakan ini bagi siapa? Bagi para bandar pengedar. Kita tindak secara tegas dan terukur agar tidak ada lagi namanya peredaran gelap dan Kabupaten Tegal bisa bersih narkoba. Begitu. Kalau ke BNN Cakra Humas, kue tugasnya BNN, tapi hanya khusus narkotika, narkoba, BNN ikut di dalamnya penindakan, pencegahan dan sebagainya. Ya, Mbak Erna. Betul, Bapak. Oke, Mbak Erna. Bagaimana sih BNN bersinergi dengan instansi lain seperti kepolisian, dinas kesehatan, atau dinas pendidikan serta pemerintah daerah? Ya, gimana? Karena kalau kita bekerja sendiri nggak akan bisa maksimal. Tentunya kita membutuhkan sinergi stakeholder terkait. Adapun saat ini kita juga lakukan sinergi nih untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih jelas lagi, khususnya kepada keluarga Pak. Karena keluarga itu adalah garda utama lingkungannya bersih narkoba gitu. Jadi keluarga ini harus kita kuatkan menjadi dia punya ketahanan keluarga anti narkoba gitu. Terutama yang sekarang ini lagi marak adalah kasusnya penyalahgunaan obat keras tertentu ya, obat-obat tertentu atau obat keras berbahaya yang sebenarnya harus dengan resep dokter ya. Ini yang akan kita bahas secara detail ini. Karena sekarang lagi marak banget. Ya, marak banget penjualan obat keras. Penyalahgunaannya cara penjualannya yang harus pakai resep, pakai resep, gampang, tukune borongan biar sangat fly kata orang ya. Aduh. Gimana nih Mbak ya tentang penyalahgunaan obat keras di wilayah Tegal, khususnya
beberapa waktu terakhir ini, apakah mengalami peningkatan itu? Sebenarnya kalau kita merujuk pada hasil penelitiannya BNN, BRIN, sama LIPI, Pak, Ya. kita mengalami peningkatan angka prevalensi, angka kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia secara keseluruhan mengalami peningkatan. Ya. Jadi dari kemarin 3,7 juta jiwa meningkat menjadi 4,1 juta jiwa. Itu narkobanya ya? Itu narkoba, golongan narkoba. Narkoba ya? itu ada narkotika, Ya. psikotropik, dan obat berbahaya lainnya atau Ya. zat adiktif berbahaya lainnya. Termasuk yang namanya penyalahgunaan obat-obat yang harusnya dengan resep dokter ini, dia menempati urutan ketiga. Setelah tramadol ganja, maksudnya gitu. iya, setelah ganja, sabu, baru penyalahgunaan obat-obatan. Itu yang paling banyak disalahgunakan sama remaja, pelajar, Iya. kalangan-kalangan generasi muda kita. Iya, Dan ini memprihatinkan, Pak, khususnya di wilayah Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes ya, di 3 wilayah yang kita tangani. Luar biasa ini ya, karena terdapat peredaran secara ilegal. Sebenarnya kalau peredaran itu untuk penindakannya itu di ranahnya Polres dan Bepom, Bapak. Tetapi kalau untuk edukasi dan rehabilitasi kita bagian punya BNN. wewenangnya di situ gitu. Jadi bagian ngobati, betul. rehabilitasi ya. Jadi kita butuh sinergi, kita butuh kolaborasi, segala elemen, khususnya masyarakat nih Pak, untuk mau melaporkan kalau ada korban penyalahgunaan obat-obat tertentu tadi, langsung ke BNN dong, gratis kita rehab. Langsung datang ke kantornya? Langsung datang ke kantor sama orang tuanya, sama walinya gitu. Tidak dituntut pidana, karena dilindungi undang-undang. Rehabilitasi secara sukarela adalah melaporkan diri kalau dia dalam kondisi ketergantungan obat-obatan. Itu nggak dituntut pidana kalau melakukan diri untuk... Justru itu perintah dari undang-undang. Harus melaporkan diri ke BNN. Umpamanya saya kena kecanduan obat tersebut, datang sendiri ke BNN. Bapak harus datang dengan sadar, sukarela, ikhlas untuk direhabilitasi. Itu nggak terkena pidana berarti? Kalau Bapak pada saat itu melaporkan diri secara sukarela tidak dituntut pidana, karena Bapak adalah korban penyalahguna yang pengen sembuh, pengen pulih ya. Gitu ya. Kita lakukan upaya rehab. Ini gratis. Gratis ya. Untuk Jawa Rumah ini perlu diketahui nih ya. Untuk Jawa Rumah semuanya pendengar setia kita. Tadi seperti dikatakan oleh Mbak Erna, kalau kita umpamanya pecandu narkoba dan ingin tobat, ingin memulihkan diri, datang ke BNN itu tidak terkena pidana. Justru Bapak, kalau ada orang tua atau wali yang tahu anaknya pemakai, tahu anaknya sudah kecanduan narkoba, tapi tidak dilaporkan, itu yang sebenarnya bisa dipidana kurungan 6 bulan penjara. Sebenarnya secara undang-undang begitu. Mbak, hari ini kan kita akan lebih spesifik khusus ke tramadol. Saya ingin tahu, biar Cakur juga tahu, apa sih sebenarnya tramadol tersebut? Jadi tramadol ini sebenarnya merek dagang, tapi juga zat aktif juga di dalamnya namanya tramadol. Sebenarnya obat-obat ini adalah obat sifatnya analgesik untuk pereda nyeri. Kategorinya sedang sampai berat, Pak. Bisa digunakan ketika pasca operasi nih. Ketika misalnya habis disesar tuh, itu kan nyerinya luar biasa tuh. Itu diresepkan anti nyeri seperti itu. Harus dengan pengawasan, harus dengan resep dokter, harus dengan dosis yang tepat. Tetapi saat ini marak sekali peredarannya secara ilegal. Nah, kalau yang ilegal itu berarti diperjualbelikan tanpa pengawasan dokter, diperjualbelikan di luar industri farmasi, diperjualbelikan sama orang-orang yang mohon maaf tidak kompeten. Kemudian yang beli pun juga banyak sekali, terutama golongan generasi muda. Kenapa sih banyak yang beli? Karena biasanya pengen mabok seperti itu. Karena dia pereda nyeri. Jadi ketika dia dipakai ke dalam tubuh, sebenarnya dia bekerjanya pada sistem saraf pusat di otak sama tulang belakang. Ini sebenarnya harus hati-hati banget loh penggunaan. Gitu. Tapi kalau saya itu sering mabok sih, Mbak. Tapi mabok asmara. Itu kayak lagu dangdut ya, kayak lagu dangdut. Mbak. Mabok asmara gitu. Apa Happy Asmara? Happy Asmara penyanyinya. Penyanyinya ya? Iya, korban asmara. Korban asmara. Kembali ke tramadol tersebut, Mbak. Ini kan harusnya memang obat-obatannya pakai resep. Pasti harganya mahal ya. Kalau pakai resep kan mahal. Tapi yang sekarang beredar, katanya 10.000 oleh telung dan sebagainya. Itu murah. Iya, terjangkau, Pak. Ya, terjangkau. Apa yang terjadi sampai murah?
gitu loh. Nah, jadi gini sebenarnya kalau yang ditengarai yang banyak beredar di luar industri farmasi itu adalah memang dibikin secara pabrikan ilegal. Jadi kita nggak tahu nih di dalamnya, misalnya mereknya memang benar tramadol, tapi kita nggak tahu zat aktif di dalamnya apa. Apakah tramadol dicampur sama Trihex, Eximer, atau obat-obat golongan opioid lainnya, begitu. Yang ketika dipakai efeknya bisa luar biasa, bukan meredakan nyeri, tetapi efeknya berkebalikannya. Pusing, kejang, cemas berlebihan, gangguan ginjal, gangguan hati, sampai yang terparah adalah kematian. Begitu, Pak. Luar biasa efeknya, begitu. Iya, kalau ini katanya yang sering memakai kan minumnya bukan satu. Betul. 3 hari satu bagaimana? Tapi 10 itu luar biasa memang. Sekali minum 10 itu sangat berbahaya ya, Mbak. Ya itu penyalahgunaan itu tadi. Ya mungkin ini bukan dari wewenang PNN. Mengapa marak banyak dijual di masyarakat gitu? Barangkali bisa cerita aja lah. Karena kalau kita lihat bandar pengedar itu dia nggak mikir siapa yang beli, Pak. Yang dia pikir duit. Duit ya. Nah, ini kan bisnis ilegal ya, yang di satu sisi barangkali luar biasa ya efeknya buat mereka. Orang yang pengen cepat instan, tapi kan resikonya harusnya 100 kali lipat penjara tentunya. Kalau penyalahgunaan tramadol ini di aspek hukumnya, jadi kalau peredaran peredaran ilegalnya itu bisa dipidana dengan maksimal ancaman 12 tahun. 12 tahun? Ya. Yang menjual itu? Yang menjual transaksional itu di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Kesehatan. Jadi luar biasa. Sudah jelas hukumannya begitu loh. Jadi sebenarnya ketika dia melakukan sesuatu yang sifatnya ilegal, melanggar aturan hukumannya jelas. Ya hidupnya nggak tenang, nanti tiba-tiba ditangkap sama polisi, hukuman udah itu resikonya. Oke, dan semoga sih makin sini tramadol semakin kalau bisa hilang ya. Nah, ini Pak yang utama kalau kita lihat kan kalau di sekolah itu kan anak-anak sekolah mendapatkan pendidikan pengajaran. Tetapi tidak serta-merta sekolah itu mempunyai kewajiban membangun karakternya. Karakter itu dibangunnya di mana? Di rumah, Pak. Dari rumah ya? Dari rumah. Bukan sekolah ya? Sekolah itu juga, tetapi bukan faktor utama. Tetapi faktor utama itu adalah di rumah. Dari rumah. Jadi kita menghimbau nih kepada seluruh keluarga, karena kemarin jujur saja Pak, ketika saya sosialisasi, saya tanya Bapak, audiens saya orang tua orang tua siswa. Bapak Ibu punya media sosial? Sedikit sekali yang punya Pak. Jadi mohon maaf, belum menyeluruh secara digitalisasi. Jadi yang punya handphone tuh anaknya, orang tuanya nggak paham, nggak punya media sosial, jadi nggak bisa melihat histori di gadgetnya seperti apa. Nah ini kan bahaya karena banyak juga yang peredaran narkoba dilakukan melalui online, terutama seperti narkotik ini jenis sinte itu Pak, ini juga marak. Sinte itu. Ya mungkin itu gini maksudnya, ada ciri fisik enggak ketika si anak itu sudah kecanduan mungkin tramadol ataupun narkoba? Ada ciri fisiknya enggak? Biar orang tua itu paham. Betul ya. Jadi ini cara mengidentifikasi penyalahgunaan narkoba bagi orang tua nih. Boleh. Jadi kalau anak itu ketika sudah kecanduan zat yang berbahaya, dia akan mengalami 2 perubahan dalam tubuhnya, perubahan fisik dan psikis. Perubahan fisik, Bapak biasanya matanya merah, matanya sayu. Bagus sayu, lebih menggoda lah mata sayu buat yang saya. Males gitu loh Pak, males gitu. Redup lah ya. Ditanya itu nggak nyambung. Nggak nyambung ya. Bengong, suka bengong. Jadi ketua BEM RPP. RPP. Rada pelongo. Karena memang fungsi otaknya berubah. Jadi fungsi kognitifnya yang dia nanti perilakunya bagus tuh berubah. Apalagi kalau yang namanya narkoba itu paling suka ketika ke sistem saraf, dia juga di prefrontal cortex ini merubah yang ada di prefrontal cortex kita ini menjadi unfungsional atau fungsinya lemah begitu. Itu kan tadi narkoba, tramadol gimana? Apa sama? Sama, karena tramadol kan termasuk obat-obat keras berbahaya tertentu yang masuk dalam bannya tadi. Bahkan lebih parah Pak. Gitu. Lebih parahnya? Parah karena ketika dia penggunaannya sudah rutin dalam jangka panjang, efeknya nyeri, stroke, cepet banget itu, cepet banget. Berapa tahun, 1-2 tahun aja udah cepet. Bahkan yang kemarin, mohon maaf sampai harus
overdosis, Ya. meninggal itu Ya. ada. Sudah ada yang kasus Ada. meninggal? Kalau kemarin yang rehabnya di kami itu sudah kejang Pak, tiap 5 menit itu badannya kejang. Kejang. Kejang, Itu tramadol ya, bukan tramadol. narkotik ya? Bukan. Narkoba ya. Sinte. Jadi kalau narkotik, jadi gini, narkoba itu efeknya masing-masing Pak. Ya. Ada stimulan, ada depresan, ada yang halusinogen. Jadi masing-masing zat itu memberikan efek yang berbeda-beda Beda-beda, ya. begitu. Nah, Ya. yang tramadol ini masuknya ke depresan. Dia menekan fungsi otak untuk dia bisa tenang gitu loh. Ya. Makanya itu sensasi itu yang dicari sebenarnya. Sementara Tapi tenang itu, lah ya. Itu Ya. sementara aja Ya. gitu. Ya. Efek Selanjutnya yang rusak kabeh. organ tubuh terutama, Pak. Laku bentruk tuh ki. Dan kebanyakan kita rujuknya tuh ke rumah sakit jiwa, Pak. Apalagi kalau dia udah dikombo dengan obat-obat Rumah sakit yang jiwa? berbahaya lain. Iya, karena dia udah gangguan psikosis. Parah. Paling parah schizophrenia, gila. Oke. Untuk tramadol khususnya nih, PNN barangkali ya. Tadi belum ciri fisik, ciri psikis ya? Iya, belum ya. Coba. Lanjutin lagi ya. Lanjut, ciri fisiknya ya. Yang ciri Mata merah itu fisik, ya. mata. Kemudian ada juga yang malas mandi. Harus mandi. Kemudian dia, kalau yang ciri psikisnya, Iya. dia ada perubahan perilaku. Yang awalnya anaknya nurut, Pria mungkin periang. ya. Dia jadi sensitif, emosional, gitu ya. temperamen, begitu. Ada- Ada perubahan Sifatnya perilaku, ya, perilakunya, perubahan ya. sikap, perubahan karakter bahkan. Berarti Jadi, kalau punya orang tua anak begitu. iya, orang tua harus juga lebih Aware, Pak. Oh iya, paham dengan anaknya. Betul. Oh beda, itu harus ada Iya. penculikan harus ada. Ya. Makanya Ah, kita tadi kan fokusnya ke keluarga nih Pak. Iya. Keluarga itu ditingkatkan ketahanan keluarga. Iya. Biar dia bisa bersinar narkoba dari rumahnya Dari dulu. rumah Yang dulu. pertama, orang tua harus jadi role model Pak. Role model itu artinya orang tua memberikan contoh yang baik. Baik. Kemudian yang kedua, dikuatkan komunikasinya. Jadi anak-anak tuh jangan Iya. sering ngobrolnya pakai HP terus gitu. Tapi Makanya sekarang banyak kan anak-anak Iya, yang hiburan HP, betul. bayi HP. Katanya biar anteng gitu. itu yang salah. Anaknya males ngomong akhirnya. Iya, Dia cari biar kesenangan sama Ah. lingkungannya yang Iya. dikiranya itu bagus, positif, ternyata itu toxic lingkungannya. Karena kalau usia remaja, fase adolescence atau fase peralihan Iya. usia 12 sampai 15 tahun ini ya Pak, mereka tuh cari who I am gitu, siapa aku, bagaimana aku. Tanya judul film Jackie Chan, who am I? Apa kita pernah kenal gue nggak Iya, khusus jadi ya. akhirnya dia cari sesuatu yang menurut dia bagus, Iya. karena dia persepsinya temennya bagus tuh kayaknya enak ya, ternyata dia nongkrongnya gaje. Kalau udah gaje, perbuatannya gaje, Iya. jadinya ngobat. Semuanya gaje juga. Iya, jadi orang tua luar Betul-betul biasa. teman-teman saya nggak tramadol, kok udah ngobrol. Matanya saya juga Kayaknya lebih ke tekanan batin kayaknya ngeleh juga. gitu nih. Ngeleh. Oke Mbak Erna, ini kan kira-kira korban dari tramadol yang melaporkan ke BNN kalau dirata-rata tiap hari berapa? Jadi gini Pak, Ya. kalau kita penyuluhan itu kita sekaligus screening Pak kalau ke Ya. sekolah. Screening pun terbatas paling 30 siswa. Ya. Dari hasil screening di beberapa bulan lalu kita lakukan kepada sekitar 1.000 sekian siswa Ya. dari 3 wilayah Pak ya. 3 wilayah itu 130 di antaranya itu pernah menyalahgunakan narkoba. Pernah pakai berarti ya? Pernah. Ya. Entah itu sinte, entah itu madol, Ya. entah itu obat-obat pereda nyeri lainnya, Ya. begitu. Jadi memang 10%-nya ada. Itu baru screening dari 1.000 siswa loh Pak. Bayangkan Baru kalau 1.000 ya? baru 1.000 dan itu pun ada yang jujur, ada yang nggak jujur gitu Iya, ya iya. screeningnya. Jadi luar biasa ya. Kita kalau untuk yang mengakses rehab ada berapa? Kalau sampai sekarang kemarin itu ada 5 Pak, 5 siswa. 5 siswa. Nggih, 5 Semua siswa. dari Tegar apa? Kalau tiga wilayah kemarin tersebut, ya? saya kurang ini ya, kurang mendalami kemarin dari mana ya. Cuman ada sekitar 5 siswa kalau nggak salah dari wilayah lain ya, dari wilayah lain gitu. Tapi apakah dari kabupaten? Nggak ada, ada Pak dari kabupaten. Ada, Ketika kita lakukan screening itu ada. Iya. Di atas mungkin di atas hitungan 10 ada Iya, gitu. Dan itu dari kalangan Iya. pelajar. Makanya saya mengimbau sekali lagi kepada guru BK. Iya. Karena mereka yang dekat dengan siswa, mereka yang bisa ngobrol banyak dengan siswa. Kalau ada ternyata siswanya pernah menyalahgunakan narkoba, langsung calling kami dong. Oke. Nanti kita lakukan pembinaan khusus. Oke. Karena semua ini demi keterpulihan, Pak. Keterpulihan
biar mereka produktif kembali, biar mereka bisa meraih cita-citanya kembali dan tidak terjerumus ke sesuatu yang negatif. Oke, Mbak. Gini, Mbak, pertanyaan berikutnya, jika kita masyarakat menemukan atau menjumpai ada indikasi penyalahgunaan obat keras ataupun indikasi penjualan obat keras, apa yang harus saya lakukan? Kita lakukan. Lapor pada siapa? Hansip, Banser, apa kepolisian? Boleh, Kemana? boleh. Ya, kita. Paling nggak di wilayah tersebut satu persepsi dulu, Pak. Khususnya dari satu kelurahan itu satu persepsi ya. Sama-sama mengawasi di lingkungan kelurahan tersebut. Ada nggak ini yang mencurigakan dia misalnya nyewa toko atau nyewa apa yang kamuflasenya itu dia jualan sembako atau jualan pulsa, tapi ternyata dia juga menjual seperti itu. Ini harus aware masyarakat ya. Kalaupun ada, laporkan kepada Polres. Ya, BPOM juga bisa. Di sini kan ada loka BPOM yang baru, tapi saya kurang tahu maksudnya ada fungsi penindakan atau tidak. Nanti mungkin boleh disampaikan. Tapi kalau secara aturan itu yang bisa, kewenangannya penyidik BPOM sama penyidiknya Polres. Kalau ada yang penyalahgunanya, korbannya, ternyata anaknya siapa tuh si A pakai narkoba, panggil orang tuanya, ajak ke BNN. Gratis, tidak berbayar. Aman dari aman. Justru kalau yang melapor itu yang harus gitu. Kemudian kalau ada indikasi mencurigakan lainnya misalnya, atau mungkin gini, aduh pengen nih di lingkungan saya disosialisasi atau diberikan edukasi biar lebih paham, boleh mengundang BNN. Call centernya di 081 678 1010. Ya nanti kasih call centernya. Siap. Ya, untuk pelaporan, untuk kepentingan-kepentingan yang lain ya. Oke, Mbak Erna. Kita sebenarnya nggak harus mengakui lah ya bahwa memang itu banyak jual bebas ya. Peran BNN gimana ketika banyak orang-orang menjual itu? Jadi gini Pak, karena memang secara penindakan itu ada kewenangannya sendiri. Yang bisa kita lakukan adalah tadi, sinergi kolaborasi dengan stakeholder, dengan instansi terkait. Kita sama-sama tuh seperti yang pernah kita lakukan ya, kita razia gabungan, membersihkan wilayah tersebut. Kemudian kita mengajak masyarakat untuk berani speak up, begitu melaporkan, berani untuk memberikan batasan nih, artinya membersihkan lingkungannya. Kalaupun ada yang jual-jualan seperti itu, diingatkan, memberikan peringatan, gitu. Kalau nggak bisa ya nanti dilaporkan. Gitu, Pak. Dan yang paling utama dikuatkan di putra-putrinya, jangan sampai menyentuh hal-hal yang seperti itu, gitu. Karena kalau menurut saya Pak, anak-anak itu juga perlu diberikan ketegasan, bukan di soft treatment terus, artinya harus tahu batasan, harus tahu resikonya. Karena yang namanya permasalahan narkoba itu bukan melulu soal permasalahan hukum, tapi sudah masuk ke permasalahan sosial. Yang dia tumbuh di lingkungan yang lemah normanya, lingkungan yang permisif, kemudian kurangnya kesadaran masyarakat. Jadi yang kita bangun adalah kesadaran masyarakatnya. Yang kita bangun adalah support sistemnya yang bagus begitu. Oke, Mbak Erna tadi sempat jeletuk atau ngomong ya narkotika sinte. Jenis sinte. Iya, saya juga mungkin baru dengar ya. Penasaran ya, Penasaran, tapi nggak akan pakai walaupun penasaran. Iya, betul. Bisa dijelaskan Mbak tentang narkotika sinte itu apa? Oke Pak, jadi hasil tangkapan juga yang paling banyak dari ungkap kasus itu adalah salah satunya sinte ya, tembakau sinte atau tembakau gorila. Jadi ini tembakau biasa disemprotkan sintetik cannabinoid atau ganja sintetis istilahnya. Jadi efeknya halusinogen. Efeknya seperti ketika kalau pakai itu seperti tubuhnya berat kayak ditimpuk sama gorila gitu. Makanya namanya kan tembakau gorila, anoman. Pernah dengar saya sama kok gorila. Betul, itu sinte. Dan itu lebih berbahaya karena dia zat kimia gitu. Itu efeknya schizophrenia Pak. Schizophrenia panjang. Dan kemarin dari hasil screening, hasil yang mengakses rehab itu banyak ternyata yang pakai itu. Online itu juga. Makanya hati-hati nih orang tua, sekali lagi nih, dicek. Kalau ada WA yang nggak ada namanya, dari grup di sekolahnya anak itu atau grupnya anak atau percakapannya anak melalui yang nggak ada namanya itu perlu yang nggak ada namanya. Kemudian yang sering banyak terhapus. Kemudian lihat histori pembelian online-nya. Kemudian lihat bahasa-bahasa yang
harus diketahui misalnya maps itu pasti COD kayak gitu. Maps-nya ora paham, ora paham loh. Bahasa-bahasa yang Ya, digunakan nyawang gitu. gemien sih ya. Alhamdulillah. Jadi orang tua tuh memang Terpapar itu, harus ya. melek teknologi juga, harus mengetahui perkembangan atau dinamika kehidupannya anak-anak remaja zaman sekarang karena beda banget kayak zamannya kita dulu, Pak, gitu. Oke, Mbak. Jadi Mas, acara ini, podcast ini disponsor oleh Aquaria yang makin berkualitas. Monggo berarti minum nggak Oh, boleh? Boleh. Nggak ada batasan minum aku nggak apa-apa. Bismillah, minum dulu ya, Pak ya. Nggak pakai gelas? Nggak langsung gini. Langsung. Oh, lebih preman lagi. Bismillah. Oke, Mbak. Dah. Hausnya hilang langsung. Biar nggak ngelek ya, Pak? Iya, hausnya langsung hilang. Oke, Mbak. Kembali, Mbak. Perlu nggak sih buat generasi muda, buat siswa-siswi ataupun masyarakat pada umumnya, perlu nggak sih bahwa inilah yang namanya jenis narkoba, inilah jenis sabu dan sebagainya. Itu perlu nggak sih? Maksudnya biar mereka tahu bahwa itu memang barang terlarang gitu. Sebenarnya Pak, kalau konteks pencegahan sendiri, kita udah mulai menghindari menyampaikan ini loh jenis-jenis ini. Karena kalau bicara jenis yang beredar di dunia itu ada 1000 sekian jenis. Oh, banyak ya. NPS, New Psychoactive Substance atau narkotik jenis baru, narkoba jenis baru. Ya. Yang beredar itu ribuan. Ya. Yang diatur di Indonesia itu sekitar 100 sekian jenis. Kita bicara aja bentuknya, ada yang pil, Ya. ada yang tanaman, Ya. ada yang bentuknya seperti rokok, Oke. ada yang bentuknya cair begitu. Perlu nggak mengetahui? Kalau menurut saya nggak perlu. Nggak Yang perlu. penting kita ketahui adalah kita menguatkan diri. Kalau kita ditawarin sesuatu sama orang asing tidak dikenal atau sama temanmu yang sekiranya kamu ragu, tolak. Oh, itu Langsung berani menolak, Ya. gitu. Karena Gimana? saya pernah mengalami, Mbak ya. Ini khusus narkoba ya, Kak. Saya pernah mengalami ada transaksi yang hanya lewat ini di tempat ini, janjian itu loh. Sudah saya taruh tempatnya dan saya juga menemukan barangnya. Tapi saya nggak tahu itu barang apa. Iya, Makanya kayak plastik obat kan, Betul. agak-agak kayak gula. Tapi saya kan nggak tahu maksudnya itu barang apa. Maksudnya jangan-jangan penjual gulanya tercecer, Pak. Nah, maksud saya kalau masyarakat tahu bahwa itu barang terlarang kan mungkin bisa ya lebih menghindarkan. Iya. Kalau saya waktu nggak tahu. Sebenarnya searching banyak ya, Pak Oh, ya. ya. Tapi memang kalau yang perlu ditengarai itu adalah yang tadi yang penting-penting, yang lagi fenomenal aja di sini kayak yang sinte. Ya. Kemudian ini ada lagi di medsos itu juga lagi marak Ya. orang jualan misalnya permen Ya. atau coklat atau apa yang alibinya bisa bikin fly. Ya. Kalimat-kalimat seperti itu harus dicurigai begitu. Karena hati-hati anak muda, sebenarnya kalian nggak perlu yang seperti itu gitu karena kehidupannya masih panjang Iya. itu nggak perlu yang Masih kayak gitu. panjang, sudah ya kayak Yang gaje tuh langsung di skip gitu aja gitu. yang Langsung terberat berani. apa, Mbak? Yang pernah ditangani oleh BNN, yang terberat akibat dari tramadol. Yang pernah ditangani dari Itu BNN. kemarin Pak datang Ya. ke kantor kami dalam kondisi sudah kejang Kejang-kejang badannya, ya. tidak uncontrol, tidak terkontrol. Setiap berapa menit lagi nanti kejang lagi Kejang mulai. lagi, ya. Kemudian matanya udah ke kanan ke kiri nggak bisa fokus dan dia penyalahgunaan udah sampai berapa butir, banyak banget. Kita rujuknya ke rumah sakit jiwa. Langsung rumah sakit ya. Karena itu harus ditangani oleh psikiater dan rumah sakit karena ada gangguan dalam tubuhnya juga begitu. Oke, Cakur Humas, ya itulah pentingnya kita mengetahui tingkah laku anak kita. Kalau memang ada hal-hal yang mencurigakan, patut kita memang harus curiga. Kayak tadi ada penawaran dari medsos, permen yang bikin flash. Pokoknya hal-hal yang berbau flash, hindarkan saja. Karena akibatnya tadi sudah ceritakan, atau sako harus ya setiap berapa menit? 5 menit? 5 menit, Ya, 3 menit. Ya, ada nyanyi sendiri dan itu adalah akibat dari penyalahgunaan tramadol juga dengan narkotika sama ya barangkali ya. Oke, Mbak, mungkin untuk closing statement hari ini, Mbak. Closing statement bagi orang tua, yuk kita kenali anak kita, ajak komunikasi yang bagus, perbanyak komunikasi efektif, perbanyak ibadah bersama. Karena ibadah itu adalah tonggak atau pondasi yang kuat untuk Benteng kita benteng menghindari narkoba begitu. Karena kalau narkoba itu masuk ke sesuatu yang memabukkan, kalau dari segi agama Islam kan itu dilarang, berdosa. Itu kita berpegang teguh pada itu. Kemudian untuk para generasi muda, please stop, kita skip yang gaje-gaje. Kita nggak harus ngikutin tren yang kelihatannya bagus tapi itu negatif. Tapi kita harus mengenali diri kita.
kita konsumsi yang sehat-sehat aja, konsumsi yang jelas aja. Kalau tahu barang atau sesuatu yang ragu, tanyakan kepada Bapak Ibu guru, tanyakan kepada orang tua, jangan langsung asal dikonsumsi. Kalau diajak sama temennya yang sekiranya itu kelihatannya happy, kelihatannya senang, tapi itu menjerumuskan, langsung berani bilang no. Tidak. Aku nggak mau. Gitu. Langsung ditolak. Aku nggak mau. Begitu dong. Oke ya? Udah. Udah. Demikian Jagur Humas, bincang-bincang kita di pagi menjelang siang hari ini tentu banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Penyalahgunaan tramadol bukan sekedar persoalan obat, tetapi ancaman nyata bagi masa depan generasi kita. Kuncinya adalah kenali, peduli, dan berani melapor. Dengan kepedulian bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah, kita dapat melindungi generasi muda dari bahaya ini. Terima kasih kepada narasumber, Mbak Erna, atas hadirnya, atas waktunya. Ya, saya Pepe Mohan pamit undur diri. Sekian, makasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loken, War on drugs for humanity. Wuha! Wuha!